Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya calon sarjana sukses. Nah, kali ini kita ingin berbagi bagaimana melakukan pengendalian terhadap pengerek batang. Nah, jadi pengerek batang ini kita kendalikan dari sejak awal, bukan hanya pada saat fase sudah masuk fase generatif. Namun yang perlu kita ketahui adalah trik-trik khusus, yaitu bagaimana mengendalikan si hama ini agar mereka tidak terkebal dari pestisida ataupun insektisida, ya kan. Nah, jadi untuk melakukan hal tersebut, kalian jangan berfokus pada insektisida yang bagus dulu. Jadi kalian fokuskan pestisida yang cara kerjanya biasa-biasa saja pada saat awal, yaitu pada saat umur 1 sampai 30 sampai 40 hari. Nah, jadi pada umur tersebut kita melakukan pengendalian dengan menggunakan trisula seperti ini. Nah, jadi tujuan kita menggunakan trisula ini adalah dia ada merek yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, jadi yang kita gunakan sejak awal itu yang tidak bagus dulu agar hamanya tidak kebal. Nah, jadi kalau misalnya Anda duluan menggunakan yang produk bagus, nanti di saat sudah masuk generatif seperti ini, jadi hamanya nanti akan kebal. Dia sudah terbiasa dengan golongan-golongan tinggi, dengan pestisida yang ampuh. Nah, jadi di saat kalian gunakan yang seperti ini, nanti dia tidak ampuh lagi. Nah, jadi saya sarankan untuk yang pertama itu kalian gunakan yang biasa-biasa saja dulu, seperti trisula, biogiton. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada saat sudah memasuki fase generatif seperti ini, hamanya tidak kebal lagi. Nah, disitulah trik-trik khususnya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan si hama ini agar tidak kebal. Nah, jadi si hama ini sebenarnya dia di saat terkena pestisida ada yang mati, ada yang tidak. Di saat dia kena si trisula, ada 1-2 hama yang tidak mati. Nah, hama tersebut nantinya akan lebih resisten. Dia akan lebih kebal terhadap yang ini lagi. Nah, jadi untuk tahap berikutnya kita masih gunakan yang ini, namun kita cek apakah dia masih ampuh. Kalau misalnya masih ampuh, kita terus gunakan yang ini, ataupun kita gunakan yang biogiton yang bahan aktifnya dimehipo. Nah, di saat kita lakukan pengendalian sudah tidak ampuh lagi, baru kita gunakan ke level-level yang lebih tinggi lagi, seperti Endure, Bell, Vertaco. Nah, seperti itu. Jadi jangan duluan kalian gunakan Bell, Vertaco, ataupun Endure. Nah, nanti pada saat seperti ini kalian gunakan yang seperti ini nggak umpan lagi. Nah, kalian gunakan yang rendah-rendah dulu. Nanti saya lampirkan di layar, ada sebelah kiri saya yang biasa-biasa, ada yang sebelah kanan saya itu yang sangat ampuh pestisidanya, yang golongan insek. Nah, jadi hal yang perlu kita ketahui itu adalah menjaga si hama ini agar tidak kebal. Nah, kalau misalnya dia kebal, Anda gunakan yang ini tidak ampuh lagi. Nah, jadi untuk kalian gunakan yang merek dagang bebas itu sebenarnya terserah. Saya cuma menyarankan ini adalah trik ataupun tip untuk menghemat, bukan rekayasa biasa-biasa saja. Nah, jadi kita harus juga menghemat dalam menggunakan pestisida. Saya tidak melarang Anda untuk menggunakan pestisida yang mahal, itu tidak saya sarankan ataupun tidak saya larang. Saya cuma memberitahu bahwasanya hama itu akan kebal terhadap suatu insektisida, dan apabila insektisida yang Anda gunakan itu yang pertama pada saat 1 sampai 40 hari tanaman padi, kalian gunakan yang merek-merek bagus, dengan daya kerjanya sangat bagus, dengan bahan aktifnya sangat bagus. Nah, nanti di saat sudah memasuki fase generatif, kalian tidak gunakan itu lagi, kalian gunakan yang merek lain. Apakah itu karena kekurangan uang ataupun stoknya habis, kalian beralih yang seperti ini, itu tidak mempan lagi.
Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda buktikan sendiri. Jadi ada yang gunakan yang ini, ada yang gunakan yang merek-merek lain. Ada laporan bahwasanya hama tidak mati, yang kita gunakan itu mati. Itulah sebabnya si hama ini sudah mengalami kekebalan terhadap pestisida tersebut. Jadi kita harus gonta-ganti bahan aktif. Nah, jadi kalau misalnya Anda gonta-ganti bahan aktif, otomatis kalian harus gunakan yang merek-merek yang biasa-biasa saja dulu. Jangan langsung berfokus pada yang mahal-mahal gitu. Saya tidak melarang, dan itu bukan hak saya, ya kan. Jadi yang perlu kita ketahui agar si hama ini tidak kebal. Kalau misalnya dia kebal, nanti kalian gunakan yang seperti ini, dia nggak mempan lagi. Nah, jadi untuk sekarang yang seperti saya ini masih ada juga pengerek batang, namun saya gunakan Biogiton, bahan aktifnya di Mehipo 500 SL. Nah, dia masih bisa dikendalikan, masih bisa mati. Karena apa? Karena hambanya tidak kebal. Karena pada tahap-tahap awal dulu kita masih gunakan yang biasa-biasa. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang agak naik sedikit bahan aktifnya. Ini masih bisa dikendalikan. Nah, kalau misalnya ini saya semprot tidak bisa dikendalikan, maka saya akan beralih kepada Endure, Vertaco, dan juga Bell. 3 merek dagang itu. Nah, alhamdulillah dengan cara ini kita masih bisa gunakan yang seperti ini. Ini harganya 40.000, 500 liter, 500 mili. Nah, jadi mohon maaf, bukan saya melarang Anda untuk menggunakan pestisida, namun ini adalah cara di mana kita harus berhemat. Jadi tidak ada unsur lain. Jika ada salah-salah yang saya katakan, itu saya minta maaf. Jadi cukup sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lebih lanjutnya nanti saya lampirkan lagi. Ini dia bahan aktif ataupun merek dagang yang kita gunakan seperti di video tadi. Yang pertama di usia 1 sampai 40 kita gunakan yang Trisula, yang bahan aktifnya monosultab 450 gram per liter. Nah, sedangkan yang kedua itu kita gunakan Biogiton, yaitu 500, bahan aktifnya di Mehipo. Ini SL, ini juga SL. Dan yang ini bisa untuk pengerek batang, bisa untuk ulat, bisa juga untuk wereng. Namun daya kerjanya tidak begitu bagus. Dan yang ini juga bisa untuk ulat, penggerek, dan juga wereng. Namun kalau untuk khusus untuk wereng kita tidak gunakan yang ini. Kalau untuk wereng kita gunakan yang Tridor, dia bahan aktif Imida. Ini khusus untuk wereng, bisa juga untuk pengerek batang, wereng coklat sama pengerek batang. Ini dosisnya 2 gram per liter. Nah, jadi satu saset 100 gram ini kita bagi 3 untuk tangki 15 liter. Nah, jadi untuk tangki 15 liter kita gunakan ini satu bungkus ini kita bagi 3. Ini untuk wereng, ini sangat bagus. Nah, di saat yang ini sudah tidak bagus lagi, silahkan Anda beralih ke merek dagang yang lebih bagus lagi, seperti dari Sigenta, yaitu Plenum, ataupun bisa Anda gunakan yang merek lain. Tidak saya sebutkan yang lagi, nanti kalian bisa mendapatkan sendiri di toko-toko pertanian. Nah, jadi yang pertama itu kita gunakan yang rendah-rendah dulu agar hamanya tidak kebal di saat memasuki fase generatif. Jadi kalau misalnya hamanya duluan sudah kebal karena menggunakan insek yang bagus, nanti pas di hari generatif uang kita udah habis, ataupun stok barang yang ingin kita beli udah habis, yang ada cuma seperti ini yang biasa-biasa.
kita gunakan ini sudah tidak ampuh lagi, nanti dia sudah kebal sama yang merek dagang yang tadi. Nah, disinilah trik bagaimana kita menggunakan insektisida pada tanaman padi agar hamanya tidak kebal. Nah, untuk yang tahap terakhir saya gunakan yang ini, dan insya Allah penggereknya bisa diatasi. Nah, jadi saya tidak menyarankan ataupun tidak mengkhususkan untuk suatu merek dagang. Saya juga kalau menggunakan selalu melihat bahan aktif. Terkadang ada bahan aktif yang tidak ada di toko pertanian di daerah saya. Mau tidak mau saya harus beralih yang seperti ini. Nah, kalau misalnya yang seperti ini tidak ampuh lagi di usia generatif atau padi sudah mulai keluar, kalian lihat ada penggerek batang 1, 2, 3, kalian semprot pakai ini ternyata tidak ampuh lagi, kalian baru beralih ke merek-merek dagang yang lebih jos lagi. Saya yakin itu pasti bisa, seperti yang saya sebutkan di video tadi. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun menyebutkan merek dagang. Ini bukan untuk mengunggulkan suatu merek dagang ataupun merendahkan suatu merek dagang, namun ini semua hanyalah ilmu untuk petani, di mana terkadang ada petani yang tidak memiliki banyak uang seperti saya, dan saya rasa pasti ada petani yang kendala terhadap uang seperti itu. Nah, jadi ini bisa jadi trik. Nah, jadi mohon maaf untuk merek-merek dagang yang lain saya sebutkan, mohon maaf tidak ada unsur pelecehan apapun. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.